Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu yang mulia kami, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Marilah kita memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan jalan meningkatkan kualitas iman dan amal saleh kepada. Mudah-mudahan kita mendapat gelar yang paling mulia di sisinya. Itulah takwa. Kata Allah, takwa itu balasannya akan dimudahkan segala urusan dunianya dan akan diberi rezeki kepadanya tanpa ia sangka-sangka. Hal ini bisa kita baca dalam Al-Quran Karim, tepatnya surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya bertakwa kepada Allah, saya akan memudahkan urusan dunianya dan akan diberi rezeki kepadanya tanpa ia berdoa. Lebih dari itu, Allah menyanyi penuh takwa di akhirat nanti akan ditempatkannya ke dalam surga yang penuh nikmat. Innal muttaqina fi jannatin na'im. Sungguhnya bertakwa itu di akhirat akan ditempatkannya ke dalam surga jannatin na'im, surga yang penuh nikmat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir serta keluarga besar kita akan dapat menikmati janji Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga di akhirat nanti kita akan dapat bertemu dengan beliau, saling bersama bertebar salam, bahkan yang paling penting masuk ke dalam surga bersamanya. Rasulullah SAW telah memberikan isyarat kepada kita, kalau mau masuk surga bersama, kata Rasulullah, ini kuncinya, sudah dikasih sama kita. Saya sering menyampaikan ini supaya tak lupa kita. Kunci itu sederhana sekali. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, itulah orang yang sungguh-sungguh cinta kepadaku, dan siapa yang cinta kepadaku akan masuk surga bersama. Apa itu sunnah Rasulullah? Yang sering dia kerjakan tak pernah ditinggal. Penelitian Profesor Rabi Abdul Wahid Al-Malum, pakar hadis asal Mekah, yang meneliti, dibilang ada 7 sunnah Rasulullah yang tak pernah beliau tinggal sama sekali. Yang pertama, salat berjamaah. Mungkin kita sudah periksa diri kita masuk dalamnya. Yang kedua, salat tahajud. Beliau tidak pernah tinggal. Kita renungkan diri kita, ada tak dalamnya? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau belum ada, perbaiki. Yang ketiga, qiraat Al-Quran, membaca Al-Quran. Rasul siang malam baca Quran. Yang paling sering Ramadan. Nah, kalau itu belum kita kerjakan, ya kita coba mengikutinya. Mungkin kita bilinkan, walaupun satu ayat kita baca maknanya, tidak mesti banyak, tapi kita membaca ayat itu, kita baca maknanya. Supaya apa? Supaya jadi hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi manusia. Kalau itu kita baca ayatnya, tapi tidak kita baca maknanya, tidak jadi petunjuk. Ya. Hudan lil muttaqin. Tenang aja kita. Supaya petunjuk kita baca maknanya. Yang ketiga. Yang keempat, ta'lim. Setiap hari dia itu yang berkali seperti ini. Sampai masuk di dalam ini berarti masuk di dalam kategori yang 4, tapi rutin. Makanya menjalankan sunnah seperti itu adalah jamaah tabligh. Kalau dia selesai sholat, dia baca kitab, dan kitab itu terkenal di dunia. Kitab terlaris luar setelah Al-Quran. Kitab jamaah tabligh, Fadilah Umar, luar biasa. Yang kelima, bersedekah. Tiap hari masuk sedekah.
kita usahakan itu juga sedekah. Tidak penting banyak, waspada, walau sedikit pasti ada. Sekecil-kecilnya uang itu, orang yang punya makna gopek itu punya makna gitu kan, masih laku diberikan. Kalau tak malu kita naikkan 1.000 ya kan. Tapi penting. Kenapa? Karena nanti jadi pertanyaan ini. Ini permintaan kita ketika sakaratul maut. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Tuhan, ada apa? Ini orang tidak dengar lagi. Kita dalam keadaan sakaratul maut. Yang ada cuma hayat hidup. Allah dengan Allah lagi. Kudrat ilah dan ilmu sama basar kalam naudra. Yang ada hayat. Siapa pemiliknya? Allah. Allah dengan Allah yang berdialog dengan kita. Luar biasa. Rabbi, Tuhan. Laula akhartani ila ajalin qarib. Tunggulah kematian sesaat. Kenapa sih? Oh, ngapain ini kata Tuhan? Anak mau sedekah. Untuk apa? Agar aku menjadi orang soleh. Itu makanya pentingnya sedekah. Kalau tiap hari sudah kita sedekah, insya Allah amannya kan sudah sedekah. Sedekah yang paling baik datang masjid duit banyak pulang kosong, paling baik. Kalau mau tes silakan tes. Kalau ada duit masukkan semuanya, pulang kosong, pakai. Ada lagi yang bagus juga, datang ke masjid bawa uang, sebagian dimasukkan, sebagian tinggal kantong, bagus juga. Yang paling dahsyat, datang ke masjid kantong kosong, pulang berisi, hancur hancur. Hancur namanya kan? Itu parah kali, itu dahsyat, luar biasa. Yang keenam, sholat duha. Rasul tidak pernah tinggal sholat duha. Jadi kalau kita selama ini mungkin baru sesekali, cukup sholat tiap hari. Minimal 2 rakaat. Boleh 4, boleh 6, boleh 8, boleh 10, boleh 12 silakan. Usahakan. Yang ketujuh, menjaga, memelihara dan memperbaharui wudu. Itu kerjaannya. Dan tujuh ini tak pernah ditinggalkan. Jadi kalau kita pengen masuk surga sama Rasul, ya tujuh inilah kita kerjakan. Selawat itu hanya menyempurna. Ya. Yang tujuh ini yang paling penting. Kalau sudah kita ikut di dalamnya, jangan sombong. Orang sombong tidak masuk surga. Serahkan sama Allah. Semoga Allah berikan rahmatnya, cintanya, kasih sayangnya. Karena kita masuk surga bukan karena ibadah kita, bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita, bukan karena zakat dan haji kita. Tapi membuat kita masuk surga adalah rahmat Allah. Rahmat itu. Baik, sudah kita bisa kerjakan. Yang Rasul pasti masuk surga, pasti jangan boleh. Serahkan kepada Allah, mudah-mudahan Allah akan memberikan cintanya, kasih sayang, rahmatnya kepada saya. Malam hari ini kita mencoba berdiskusi tentang masalah peran agama dalam membentuk sosial budaya masyarakat. Hebat. Dulu sebelum ada Rasulullah, sosial masyarakatnya sudah jalan, bukan tidak jalan, jalan. Kehidupan masyarakat manusia itu jalan. Tapi kehadiran Rasul di situ untuk menyempurna. Rasul tidak pernah menyalahkan, menyempurnakan. Tidak betul itu dia. Dia tidak mau menyalahkan, tapi menyempurna sehingga jadi indah. Itu hebat. Ayat Al-Qur'anul Karim bisa kita baca di sini. An-Nahl ayat 16, surat 16 ayat 9, Al-Imran surat 3 ayat 19. Ini menceritakan bahwa adanya hubungan interaksi antara manusia dan manusia lain. Makanya Allah
mengutus Rasulullah SAW ya, untuk melakukan hubungan sosial. Allah pengennya hubungan sosial dan masyarakat itu indah, baik, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Makanya dia mengutus kekasihnya sebagai pembawa risalah. Sehingga dalam sebuah hadis dinyatakan itu ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Makanya kalau orang memberikan nasihat itu berarti menjalankan agama. Ya sepele kita. Ada orang banyak kali cakap kau itu tahunya aku dulu bekerja nggak boleh. Jadi kita ponis sama. Sekarang saya tengok itu komentar. Dulu masa penjara biasa, sekarang dia akan pulang dilatih jadi menteri. Pergantian terwaktu jadi menteri. Reshuffle kabinet, tetap boleh kita cakap. Kalau cerita mantan, semua kita di mantan, tadi ada mantan, ya kan? Maka jangan melihat orang lain, lihat diri kita. Siapa yang tak pernah berdosa di hadapi dan rumah ini? Yang pernah nipu-nipu dalam hidupnya cari rezeki. Kadang-kadang sekecil-kecil yang dibuatnya SPJ 5 hari, cuma dibuat supaya 3 hari, tapi suratnya tetap 5 hari. Supaya 2 hari itu masuk akal. Itu tipu-tipu di barang aja ya. Tipu. Jadi kita semua pernah berdosa. Tak berdosa. Setiap manusia itu kata Rasul pernah bersalah berdosa. Sebaik-baik orang bersalah berdosa adalah orang bertaubat. Yang suci itu adalah baru lahir itu suci. Kullu mauludin yuladun 'alal fitrah. Setiap manusia itu lahir suci, bersih, tak ada dosanya. Yang membuat dia Yahudi, Nasrani, Majusi adalah ayah makan. Makanya sedikit apapun makanan yang kita berikan kepada anak istri kita, sealim-alimnya anak ini nanti, kalau sudah betul masalah, dia ngomong. Padahal bohong itu dosa. Kata Rasulullah, qulil haqq walau kana murran. Katakan yang benar walau itu pahit. Itu tanda-tanda kata orang sufi. Sikit aja diberikan makan, berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat. Psikologinya berpengaruh. Apalagi kita kasih makan, dia suka ngomong-ngomong, banyak beda kan itu. Wataknya beda. Makanya Allah jauh-jauh mengingatkan kepada kita. Al-Baqarah 168, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai sekalian manusia, kata Allah, makan kamu, nikmati kamu, ambil kamu, olah kamu, konsumsi kamu, cari kamu, apa sekalian ini. Yang penting halal lagi baik. Kenapa Allah mengingat itu jauh sebelumnya? Karena ada gejala ketika manusia diberikan makanan yang tidak baik, maka dia akan berpengaruh terhadap psikologinya, dan ini berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Dia akan jadi ketua organisasi Israel, ngolah, dia akan jadi panitia murid, ngolah, dia akan yang lain-lain, ngolah, jadi periksa, betul kan? Itu orang sufi yang bilang, sealim-alimnya manusia, kalau pernah dikasih makan kotor sikit aja tuh, nanti ketika jumpa masalah dia ngomong. Padahal sunnah Rasul, qulil haqq walau kana murran. Katakan yang benar walau itu pahit. Itu yang berpengaruh, luar biasa. Makanya Allah
jelaskan itu di Quran. Al-Baqarah 168. Saya kemarin berbulan yang tersakti mengujikan ide doktor salah seorang direktur BI Bank Indonesia bilang syariah, dia angkat masalah pesantren berkaitan dengan halalan thayyibah. Dia menginginkan pesantren bukan hanya ngaji fikih tapi ngaji sugih. Itu hebat luar biasa. Orang berpikir pulang di pesantren jauh ahli hukum, dia tidak mau, dia modern pikirannya. Jangan hanya ngaji fikih tapi ngaji sugih. Macam mana caranya bisa menghasilkan barang secara uang. Jadi sekian banyak pesantren Indonesia, 3 diambilnya yang terbaik di Indonesia. Menjadikan pilot project. Itu namanya luar biasa. Arif Hartawan, salah seorang direktur Bank Indonesia bagian syariah. Itu yang saya uji, promosi doktor. Hebat berpikirnya, luar biasa. Dia kepingin jadikan pesantren itu bukan hanya ngaji fikih, dia ngaji sugih. Orang berpikiran Ustaz itu miskin, loyo segala macam mana lah hidup pesantren itu usaha hebat. Itu bukan luar biasa itu kan. Dikaitkan dengan tadi 168 halalan thayyibah. Besar terhadap sosial masyarakat besar kali banget. Coba kita perhatikan kenapa orang ini mau terlalukan anak kita pernah makan uang guru misalnya. Coba kita renungkan apa ya? Apa yang salah? Mungkin dulu saya pernah ketemu dengan seorang ibu. Waktu saya menjadi salah seorang pimpinan di salah satu sekolah di Medan, saya panggil anak ibu makan uang buka bayar, uang sekolah dari bayar sekian bulan, cabut siang hari. Apa komentar ibu? Saya tidak paham. Kenapa? Dulu saya pernah kayak gitu. Jujur, patek ibu sih, jujur. Gak marah nih, karena saya pernah melakukannya dulu. Maka tidak bisa paling kejujuran ibu itu mahal sama saya bilang. Saya kan anaknya masih berani di walaupun pahit, ya kan? Coba kita perhatikan kenapa anak saya seperti ini. Ada kaitan ya Yohanes kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya, bisikan-bisikan setan. Dia musuh pasti yang datang ini. Makanya besar kali pengaruhnya dalam sosial kehidupan masyarakat. Besar kali pengaruhnya. Orang yang suka makan makanan yang tidak halal terbaik, perhatikan ini. Gamis, ngeri, tidak santun orang. Kita survei di sini. Ayat Quran ini bukan untuk Islam. Untuk semua manusia, makanya dia Yohanes, hai sekalian manusia. Karena kehidupan sosial masyarakat ini kan kita bukan Islam dengan Islam. Ada Islam dengan Buddha, Islam dengan Kristen, Islam dengan Yahudi, Islam dengan Hindu, bervariatif, berkolaborasi. Itu hebatnya Al-Quran tadi. Ada isinya satu ayat tentang itu. Seolah hei manusia sekalian, kalau mau indah guyup hidup di suatu negara, perhatikan ayat ini. Itu kan hebat itu. Jangan kamu ambil hal orang lain dan kau tipu-tipu yang baik-baik saja kau lakukan. Hidupmu akan guyup. Kan hebat. Tapi jarang manusia mau merenungkan cara. Maka di ayat di hadis yang kedua, apa kata Rasulullah? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Supaya berkehidupan sosial masyarakat ini indah, maka aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan, memperbaikinya. Dia tidak jalani, hanya menyempurnakan
kita ruku disunnahkan memuji Allah. Kita baca sehari-hari subhanallahil azim wa bihamdihi, itu hadisnya dhaif. Itu gunanya kita kaji. Yang sahih yang mana? Subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallahil azim. Itu sahih hadisnya. Setelah kita tahu, kita rubah. Itulah namanya ngikuti sunnah Rasul. Dhaif itu terkadang mantannya bertambah. Mantannya kan bagus, tapi tidak sesuai dengan mantannya. Kontekstualnya tidak sesuai. Sujud disunahkan memuji Allah. Kita sering baca subhanallah wa bihamdihi, hadis itu dhaif. Kenapa? Ditambah wa bihamdihi. Hadis sahihnya subhanallah subhanallah subhanallah. Hadis sahihnya. Oh, yang lebih bagus supaya ada istighfar di dalamnya. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Maka pertanyaan, bisakah istighfar dalam sholat? Bisa. Kapan itu? Ketika rukuk dan sujud dibacalah subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanaka masih juga engkau. Allahumma ya Allah, Rabbana Tuhan kami, wa bihamdika segala puji bagimu, Allahumma ghfirli ya Allah ampuni dosa. Doa yang terbaik doa dalam sholat. Kan hebat itu. Itulah gunanya kata Rasul, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus Allah untuk menyempurnakan. Sudah ada ini semua. Supaya sempurna diutuslah aku membawa risalah. Makanya ucapan, perbuatan dan dia Rasul itulah hadis, ya kan? Itu pun payah kita berubahnya. Karena sudah terbiasa. Pada taklim ini untuk memperbaiki supaya ibadah kita menjadi lebih halus. Kan luar biasa itu kan? Saya sering temukan ketika imam subuh mau baca doa qunut, sering kali waqina bi rahmatika, itu tidak sesuai dengan matan hadis. Matan hadisnya waqina syarra ma qadar. Tidak ada dihakikat. Itulah gunanya ta'lim sebetulnya. Kalau tidak ada perubahan menuju yang terbaik, tidak ada guna ta'lim itu. Sama orang ujian tentu mengukur kinerja kemampuan ilmunya, maka diuji. Itu luar biasa. Makanya saya punya ini, di samping saya punya sedekah, supaya bisa dibaca orang. Kalau dikritik tidak dikritik. Makanya kita punya sumber-sumber yang memberikan jadi tabel. Kalau bisa ustaz yang paling banyak sosialnya, itu penting ya? Itu hadis sahih ya. Lalu bagaimana komentar ulama klasik Imam Al-Ghazali yang mengatakan agama adalah dasar bagi pembentukan sosial budaya masyarakat. Agama memberikan petunjuk dan bimbingan bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Kan luar biasa. Makanya dengan agama hidup akan menjadi terarah. Dengan ilmu hidup akan menjadi lebih mudah. Dengan sini hidup akan menjadi indah. Nyata bersedih. Makanya orang kadang-kadang pakai jilbab, ada yang biarkan di sini, ada yang tidak, ada gini, ada yang pakai gini, kalau macam lah, supaya indah. Dia tidak bertentangan ya dengan agama hidup akan menjadi terang. Di mana mau di agama? Agama tak sebutnya Quran, apalagi hadis, apa ijma qiyas, ada 10 macam sumbernya.
Sebelum urusan itu ya ada 10 macam. Tapi yang paling utama Al-Quran dan hadis. Kita juga tua ya kan mau memperbaiki misalnya, membuat yang terbaik yang kita persembahkan kepada Allah. Kita tidak tahu sholat yang mana yang terbaik, tidak tahu kita. Puasa mana yang terbaik, tidak tahu kita. Hanya kita menabur saja kebaikan-kebaikan. Kadang-kadang yang terkecil punya nilai di sisi Allah, yang terkecil. Karena Allah tahu, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya aku tidak melihat siapa kamu, tampang kamu, kekayaan jabatan kamu, harta kamu, tak kupandang sedikit pun ke Allah. Yang berada adalah hati dan perbuatan baik. Itu tidak Allah. Maka kita mencoba memperbaikinya. Payah merubah mindset itu payah. Saya ketika di Jakarta jadi makmum sholat subuh, jadi imamnya habis bagus, hebat sekali imamnya bagus. Tapi ketika kita mau diskusi berdua, dia terima, dia protes. Maaf, saya bilang, ente imam saya mau. Salah saya yang tahu. Nanti ikut dia, ya kan? Ikut dia dirinya. Kenapa rupanya? Maaf saya. Tadi inti baca dulu dari mana baca? Hadisnya mana? Saya sudah baca beberapa hadis, tidak saya temukan wakina birahmatika syarrul qadir. Yang saya temukan wakina syarrul qadir. Besok saya dipanggil dihakimi orang banyak. Saya senyum. Antum salah sedikit. Saya bicara empat mata dengan antum. Mau dimalukan saya, salah itu. Dia sepele di orang. Maka tengok orang jangan dari bajunya ya. Jangan luarnya. Kalau diingatkan, aku tengok enggak lihat luarnya. Oh kaya segala macam, tak aku pandang kepada Allah. Aku pandang sini. Biasanya kalau udah baik hatinya, baik luarnya. Saya cuma mengingatkan antum dan antum imam. Itu tidak saya pakai orang-orang lain. Yang ketika sopan segala macam, sopan bukan imam mazhab. Bukan imam mazhab yang terkenal semua. Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Hanafi itu hebat ya. Itu sih berbahaya. Kalau boleh dengar si Imam Mekah aja, ada nggak baca Jawa kita birahmatinya? Kan wakil syarah ini baca. Ini sampaikan ilmu hadis. Kan payah merubah mindset. Baik betul tapi tidak benar. Baik tidak benar itu dia. Maka bertambah matan jatuh hukumnya dhaif. Bahaya. Makanya kita betul-betul dengan belajar itu. Kita ini mau mempersembahkan ibadah kita yang terbaik dan kita tidak tahu, kita tidak tahu kita mau semua. Mudah-mudahan kau terima ya Allah, taqabbal du'ana ya. Serahkan sama Allah. Makanya itu paling penting ya. Ada hadis yang lain juga. Menurut Ibnu Khaldun dikatakan agama adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan dan kemajuan suatu bangsa agar memberikan kekuatan dan motivasi bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Kalau bukan di agama sebagai motivasi, tidak terjadi pesawat terbang. Coba, di mana ayatnya Ar-Rahman? Ya ma'syarul jin wal ins in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu la tanfuzu illa bisultan. Ini motivasi.
jin dan manusia ke Allah. Umum ini. Lintasilah menjadi dan bumi. Lintas, pilih. Tapi kupastikan ente tidak sanggup melakukannya illa disultan, kecuali dengan sultan oleh para ahli tafsir diterjemahkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Siapa yang cepat menyikapinya maka dia jadi figur yang terhebat. Indonesia almarhum Habibie hebat. Maka dengan pesawat akan bawa sampai dari Malang jam berapa dari Medan? Jam 6 sampai jam 8. Apa pesawat cepat ini? Kalau bukan Al-Quran akan mengajarkan kami seperti itu. Saya pikir tidak ada Alkitab tertulis ayat itu, tidak ada. Al-Quran itu hebat, agama Islam itu hebat, luar biasa. Motivasi kemajuan, tapi jangan sombong. Kalau kita pikir bodoh apa boleh, jangan sombong. Itulah gunanya Rasul. Innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Setinggi-tingginya ilmu, kalau tidak punya akhlak tidak ada harga. Karena akhlak itu nomor satu. Hebat. Tapi satu enggak. Itu baru orang salon ikutnya kan? Hebat. Direktur itu. Tapi satunya luar biasa. Orang baru kepling itu bangga dengan jengkolnya. Kepling. Orang jenderal itu enggak sampai aja kan? Itulah hebatnya agama tadi melalui baginda Rasulullah menjadi manusia terbaik. Hebat. Kemudian ada lagi kelompok kontemporer, ada yang mengatakan peran agama dalam membentuk sosial budaya masyarakat. Saya anggap seperti itu juga, ya, sebuah nilai dan prinsip-prinsip membentuk sosial masyarakat. Agama memberikan petunjuk dan bimbingan. Ini seperti ini salah seorang ulama kontemporer yang mewajibkan zakat profesi. Katanya ASN di bawah profesi. Zakat profesi. Yang sudah punya gaji 4 juta lebih atau 5 juta zakat profesi 2,5% mereka. Kan kecil kan? Kalau 6 juta 150.000 kecil. Tapi kita telah memenuhi panggilan Allah. Mana hakku Allah? Kalau sampaikan kepada orang yang berhak, kan coba mana tahu hanya gara-gara itunya 150 tadi itu membuat kita masuk surga. Allah munculkan rahmatnya luar biasa. Kita nggak tahu, makanya tahu saja kebaikan, tapi yang kita hitung yang mana. Ulama tafsir ya jelaskan apa dia bilang, teman-teman, dalam dasar bagi pembentukan sosial budaya masyarakat memberikan petunjuk bimbingan bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Juga Al-Qurtubi dalam faktor mempengaruhi perkembangan kemajuan pada bangsa yang memberikan kekuatan dan motivasi bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Ini pakai tafsir yang benar. Tak jauh beda pemikirannya. Maka dengan itulah saya katakan tadi, baginda Rasulullah menyempurnakan semua model sosial kehidupan masyarakat yang selama ini mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Diislamisasi dulu, diislamisasi. Islam seperti ini, Islam seperti ini, Islam seperti ini, Islam seperti ini. Kan luar biasa ya kan? Kita bisa pakaian yang bagus, sempurna, menutup aurat. Dari mana kita tahu kalau bukan dari agama? Pembawanya itu jelas. Ajaran itu dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi pertanyaan bagi kita, bagaimana cara membentuk sosial masyarakat? Di sini ada beberapa poin. Pertama, memberikan petunjuk dan bimbingan. Agama memberikan petunjuk dan bimbingan bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Bagaimana Islam seperti ini? Islam orang menilai mungkin Islam itu jahat, teroris.
individunya yang bermasalah, agamanya tidak. Kan luar biasa ya, bagus. Membentuk nilai-nilai dan prinsip-prinsip atau bentuk nilai prinsip yang menjadi dasar bagi sosial budaya masyarakat. Jadi mau apa kita gotong royong, ada di Quran, nggak perlu gotong royong. Asuransi ada di Quran. Kan hebat. Hukumnya mubah. Wa ta'awanu 'alal birri, tolong menolong dalam kebaikan. Itu dasar asuransi. Makanya ada asuransi syariah kafir. Tolong menolong dalam kebaikan, itu dasar. Hukumnya mubah, boleh. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam perbuatan baik dan takwa. Itulah maka menjadi asuransi syariah. Kan hebat, luar biasa. Meningkatkan kualitas hidup. Namun dengan kualitas hidup, manusia dalam memberikan motivasi dan kekuatan dalam menjalani kehidupan. Maka ingatkan sama kita, setiap satu kebaikan kau tabur pasti terbalas. Berapa Tuhan balas dengan 10, sedikit kali 70, sedikit kali 700, sedikit kali dihisab. Ada di Quran. Kan hebat Tuhan. Aku kok belum sabar, kata Allah. Orang yang sabar itu pasti sempurna balasan. Jadi Allah yang kita pasang-pasang Allah ya. Suruh kita berdoa, pasti kabulkan doa. Ulunya saja lalu doa. Yang khawatir kita yang muak dengan doa, banyak kali kita sampaikan sama Tuhan. Tolong ya Allah, jadikan suami kami yang solihah. Itu juga aku istri yang solihah, anak yang perempuan yang solihah, laki-laki yang solih, semua pendidikan yang bagus, semua kesempurnaan yang segala macam. Yang muak kita yang berdoa, Allah tak pernah muak. Ketika macam kita doa kan, tak dikabulkan Allah muak kita. Jadi doa itu so panjang-panjang kali kan. Ada doa yang singkat tapi masuk dalamnya semua. Taqabbal du'ana wa hajatana wa maqsudana kulluh ya Allah. Kan? Ya Allah, kabulkan doaku, hajatku, maksud kami semuanya. Tapi apa aja? Karena kita kadang-kadang bisa muak dengan doa kita sendiri, capek dalam berdoa. Sekian banyak kurang supaya masuk di dalamnya semua. Allahumma ya Allah, taqabbal du'ana, hajatana wa maqsudana kullu tadi semuanya. Kan gampang ya kan? Biasanya berdoa, ya kan? Apalagi orang udah tahu semua udah tahu semua. Kalau itu kan gak banyak, capek kita kan. Oke, yang terakhir waktu kita sudah membentuk identitas masyarakat. Karena membentuk masyarakat nanti akan ada KTP. Apakah namanya Islam? Ada orang mencoba menghilangkan identitasnya kan? Bahaya itu. Maka KTP tadi itu perintah agama. Mana bukti Islam? Kalau sunat banyak, kalau Muslim sunat banyak. Kalau dia punya sunat itu kesehatan. Tapi KTP Islam. Agama yang perintahkan hebat. Yang mudah-mudahan taklim yang sederhana ini dapat membantu kita menambah wawasan kita, mengkoreksi, mengevaluasi ibadah kita, bacaan-bacaan, gerakan-gerakan kita semua bisa menjadi lebih baik.